Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu franchise pahlawan super paling ikonik dari Jepang yang sudah ada selama lebih dari setengah abad. Yap, kita akan menyelami dunia Kamen Rider. Kalau kalian dengar kata Kamen Rider, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Mungkin pahlawan berkostum serangga yang keren, atau motor yang canggih, atau mungkin tendangan maut yang menghancurkan monster. Semuanya benar. Tapi cerita di baliknya jauh lebih dalam dari itu. Kamen Rider, atau dalam bahasa Indonesianya, pengendara bertopeng, pertama kali muncul di layar kaca pada tahun ke-1971. Kisah ini dimulai dengan seorang ilmuwan jenius dan pembalap motor bernama Takeshi Hongo. Hidupnya berubah total ketika dia diculik oleh sebuah organisasi jahat bernama Shocker. Organisasi ini punya tujuan yang mengerikan, yaitu menguasai dunia dengan menciptakan pasukan tentara super berupa manusia yang dimodifikasi menjadi cyborg. Hongo adalah salah satu korban eksperimen mereka. Dia diubah menjadi cyborg dengan kekuatan luar biasa berdasarkan kekuatan belalang. Rencananya, Shocker akan mencuci otaknya dan menjadikannya salah satu agen setia mereka. Tapi disinilah titik baliknya. Tepat sebelum proses cuci otak selesai, Hongo berhasil melarikan diri dengan bantuan salah satu ilmuwan yang berkhianat pada Shocker. Sadar akan kekuatan baru yang dimilikinya dan rasa sakit karena tubuhnya telah diubah, Hongo tidak putus asa. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan ini untuk melawan penciptanya sendiri. Rider Kick menjadi salah satu gerakan paling ikonik dalam sejarah tokusatsu. Ini bukan sekadar tendangan biasa, tapi simbol kemenangan keadilan atas kejahatan. Seiring berjalannya waktu, franchise ini terus berkembang, memasuki era Heisei di tahun 2000-an dengan Kamen Rider Kuuga. Ceritanya mulai mengambil pendekatan yang lebih modern dan kompleks. Tidak semua rider di era ini adalah cyborg hasil modifikasi. Sumber kekuatan mereka menjadi sangat beragam. Ada yang mendapatkan kekuatan dari artefak kuno seperti Kuuga, ada yang menggunakan teknologi canggih seperti Faiz, bahkan ada yang membuat kontrak dengan monster dari dunia cermin seperti Ryuki. Era Heisei benar-benar membuka gerbang kreativitas tanpa batas untuk franchise ini. Salah satu seri yang paling menarik di era Heisei awal adalah Kamen Rider Ryuki. Seri ini memperkenalkan konsep yang radikal pada masanya. Pertarungan antar Kamen Rider. Ada 13 rider yang harus saling bertarung dalam sebuah rider war di dunia cermin. Dan pemenangnya akan dikabulkan satu keinginannya. Ini menimbulkan pertanyaan moral yang berat.
Apakah benar mengorbankan orang lain demi keinginan pribadi? Apakah tujuan menghalalkan segala cara? Ryuki menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan hanya tentang melawan monster, tapi juga tentang menghadapi dilema moral yang sulit. Lalu kita punya Kamen Rider Faiz yang mengeksplorasi tema identitas dan kemanusiaan di dunia Faith. Kekuatan Rider bisa digunakan oleh siapa saja, baik manusia maupun Orphnok, yaitu manusia yang berevolusi menjadi monster setelah mati. Batasan antara pahlawan dan penjahat, manusia dan monster menjadi sangat kabur. Ini membuat penonton berpikir, apa yang sebenarnya mendefinisikan seseorang sebagai manusia? Apakah itu wujud fisiknya atau hatinya? Tidak berhenti di situ, era Heisei terus memberikan tema-tema unik. Kamen Rider Den-O membawa kita dalam petualangan perjalanan waktu yang penuh komedi dengan kereta api ajaib. Kamen Rider Kiva menyajikan cerita bergaya horor gotik dengan tema vampir dan musik. Lalu ada Kamen Rider Decade, sebuah perayaan ulang tahun ke-10 era Heisei yang membawa kita bernostalgia dengan mengunjungi dunia 9 rider sebelumnya. Setiap seri menawarkan pengalaman baru, menjaga franchise ini tetap segar dan menarik bagi penonton dari berbagai generasi. Memasuki fase kedua era Heisei, ceritanya menjadi semakin ambisius. Tokoh utamanya ditakdirkan menjadi Raja Iblis yang akan menghancurkan dunia. Untuk mengubah takdirnya, dia harus melakukan perjalanan waktu, bertemu dengan para seniornya, dan mewarisi kekuatan mereka. Seri ini adalah surat cinta untuk seluruh penggemar era Heisei, membawa kembali para aktor lama untuk peran ikonik mereka dan menyatukan semua cerita dalam satu timeline yang epik. Kini, kita berada di era Reiwa, yang dimulai dengan Kamen Rider Zero One. Era baru ini membawa tema yang sangat relevan dengan zaman sekarang. Kecerdasan buatan atau AI, pertarungan terjadi antara manusia dan Humagear, para android AI yang diciptakan untuk membantu manusia. Pertanyaannya adalah, bisakah AI memiliki hati dan mimpi? Bisakah manusia dan AI hidup berdampingan secara harmonis? Zero One mengeksplorasi isu-isu ini dengan sangat baik. Setelah itu, ada Kamen Rider Saber dengan tema buku cerita, pedang, dan dunia fantasi. Lalu ada Kamen Rider Revise yang kembali ke tema keluarga dan iblis dalam diri.
Mirip dengan Deno, tapi dengan sentuhan yang lebih modern dan emosional. Dan yang terbaru, Kamen Rider Geats yang lagi-lagi mengusung konsep survival game seperti Ryuki dan Gaim. Tapi dengan sentuhan reality show di mana para pesertanya bertarung untuk menciptakan dunia ideal mereka sendiri. Tentu saja, masih banyak sekali detail dan seri yang belum kita bahas mendalam. Tapi semoga video ini bisa memberikan gambaran umum bagi kalian yang baru mau kenal atau sekadar nostalgia. Bagi para penggemar lama, menurut kalian seri Kamen Rider mana yang paling berkesan? Atau rider mana yang jadi favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi seru di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.